Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 4 ayat 1 dan 2 yang bunyinya demikian. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya memberikan tema renungan ini adalah berdoa, berjaga-jaga, dan bersyukur. Berdoa, berjaga-jaga, dan bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya Rasul Paulus menulis suratnya kepada orang Kolose, khususnya dalam pasal yang keempat ayat 1 dan 2 ini khusus kepada tuan-tuan. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 1, hai tuan-tuan. Hai tuan-tuan. Apa artinya tuan-tuan? Tuan-tuan artinya adalah orang yang dihormati karena dia sebagai tuan atau majikan. Dia sebagai seorang yang mempunyai hamba atau mempunyai budak atau pegawai. Bahkan mungkin juga berarti para pejabat pemerintah dan juga para pejabat instansi swasta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam terjemahan lama memang dikatakan saudara-saudara yang menjadi Tuhan. Kemudian dalam terjemahan firman Allah juga dikatakan saudara-saudara yang mempunyai hamba. Dan dalam terjemahan ND juga dikatakan para majikan. Jadi jelas surat ini, ayat ini ditujukan kepada tuan-tuan atau majikan, kepada para majikan yang punya hamba, para pengusaha yang punya budak atau punya pegawai, tapi kemudian juga para pejabat pemerintah atau pejabat swasta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengendaki mereka yang menjadi tuan-tuan itu, mereka yang punya hamba atau budak, mereka yang punya jabatan, supaya dapat bertindak adil, bertindak jujur terhadap anak buahnya. Supaya mereka bisa bertindak adil, bertindak jujur, maka mereka harus bertekun di dalam doa dan juga berjaga-jaga sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kemudian ayat ini tidak hanya berlaku kepada tuan-tuan atau majikan-majikan atau pejabat-pejabat, tapi berlaku kepada semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, terlebih juga kepada para tua-tua gereja. Karena kemudian semua orang Kolose, semua jemaat Kolose harus belajar, harus membaca kitab Kolose ini, dan kemudian juga harus menerapkan dalam kehidupan mereka. Mengapa? Akhirnya untuk semua orang percaya, bukan untuk pejabat-pejabat saja, bukan untuk para majikan-majikan saja. Karena berdoa, berjaga-jaga, dan bersyukur itu harus menjadi satu kebiasaan yang penting bagi orang yang percaya, supaya juga setiap orang percaya bisa bertindak adil dan jujur terhadap semua orang. Apa itu artinya? Bertekun dalam doa, berjaga-jaga, dan sambil mengucap syukur. Bertekunlah di dalam doa, artinya yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh dan terus menerus, bahkan dengan semangat yang kuat dan tabah, walaupun harus menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tidak cukup hanya berdoa dengan serius, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan semangat dan kuat dan mantap, tetapi juga harus disertai berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga berarti waspada. Waspada terhadap
rohaninya, waspada secara kerohanian. Jangan sampai hidupnya tergoda atau terpengaruh oleh dunia ini yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Tapi juga harus bersyukur, supaya apapun yang terjadi sungguh tetap bersyukur, karena tahu bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertekun di dalam doa dengan berjaga-jaga dan bersyukur sangatlah dimungkinkan diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat bertindak adil dan jujur terhadap semua orang. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Artinya bersungguh-sungguh berdoa terus-menerus dengan semangat yang kuat dan tetap tabah walaupun harus menghadapi tantangan di dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, supaya diberi hikmat oleh Allah sehingga kita juga dapat bertindak adil dan jujur terhadap semua orang dimanapun kita berada, sebagai apapun keadaan kita. Mungkin kita akan menjadi seorang pejabat, mungkin saya dan saudara akan menjadi seorang pengusaha, atau menjadi majikan, menjadi pemimpin gereja, ataupun anggota gereja, tetapi tetap bisa bertindak adil dan jujur terhadap semua orang. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.